Wah, keliru. Aku nggak pengen. Aku di mana ya? Kukira aku tadi di... Dewa racun terhebat akan tak tertandingi. Jangan lari, kembali! Kalung perak, sikat dari tanduk serta sulaman indah. Here, desa penyihir di dunia manusia. Dadanya kokoh. Here, orang awam. Yuli, jangan main-main sama aku. 2 tahun lalu kamu paksa aku nikahi kamu, lalu bikin rumahku gaduh terus. Kamu juga nyiksain Hua, sadis banget kayak ular. Sekarang gara-gara nggak mau keluar kota, kamu bunuh diri lagi. Sudah aku muak. Hari ini, apapun terjadi, kamu wajib keluar kota. Oke deh. Aku adalah dewa racun besar. Astaga, jadi ibu rumah tangga Miao yang awam racun. Kamu ngomong apa sih? Titik antara alis kamu. Aura hitam mengelilingimu. Kamu disihirin dengan racun cinta. Deh, setelah minum mangkuk terakhir ini, kutukan cinta akan berhasil. Di dalam bayang-bayang gelap. Masih merah, Kak. Malapetaka besar datang. Yuli. Kamu nggak paham soal racun sih? Berhenti pura-pura gila. Ayo cepat keluar dari kota. Kan aku sudah bilang kamu bakal ketemu masalah. Malapetaka darah. Orang itu benar-benar bodoh. Dia diracuni oleh orang yang dipercayainya dengan kutukan cinta yang kuat. Dia jadi gila dan menyerang keluarga yang dicintainya. Ditinggalkan dan dimasukkan kotak racun untuk makanan serangga. Apa suara itu? Memprihatinkan. Kamu berani sekali omong kosong. Hei, Pak Saudara. Takdirmu sangat kompleks. Karena kita berjodoh. Aku ajarkan cara mengatasi malapetaka sebagai amal baik. Bantu aku kembali ke dunia atas. Apu! Udah aman sekarang. Periksa dulu kepalanya, otaknya kelihatan aneh. Sangat tidak normal. Dia tampak normal. Kenapa dia tiba-tiba berubah begitu setelah sadar? Dia bertingkah gila, berbeda dari biasanya. Bisa jadi. Itu hanyalah sifat aslinya. Sekarang, sifat aslinya telah terbebas. Wah, cowok ini cocok banget buat aku. Akhirnya, dia dimakan oleh banyak ulat sampai tak tersisa apapun. Bahkan mayatnya pun tak tersisa. Akhir yang tragis sungguh memilukan. Kamu ngomong apa seenaknya? Aku kan nggak ngomong apa-apa. Sudah, Masu dan Mbak Yue. Izin pulang dulu ya. Apakah tadi aku mendengar? Itu pikiran dalam hatinya. Ibu jelek, kamu bikin bapak luka. Kami nggak mau kamu jadi ibu kami. Kami pengen nyonyain Hua jadi ibu kita dan ajarin kita ilmu racun. Dua anak durhaka ini terus manggil-manggil Nyonya Hin Hua jadi ibu mereka.
kalian rasa manyonya Yin Hua, kalian akan jatuh ke lubang. Nanti kalian bakal dimakan laba-laba raksasa buatannya sampai nggak ada sisa. Ibu malah ngecurse kita. Aku kan nggak ngomong apa-apa. Kenapa kalian melaknatku? Memang begitu. Xiao Yun dan Xiao Yu. Kakak Bulan tak berkata. Sepertinya Bulan Liu Li menderita. Suami tidak mencintai, anak menolak. Keluarga itu salah mempercayai perempuan Yin Hua. Keluarganya hancur dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Aku tidak akan terlalu mempermasalahkannya dengan kalian. Apa yang kita dengar adalah suara hatinya. Ini hari pernikahan ibunya. Aku dengar kamu terluka, minumlah ramuan ini sambil masih hangat agar lukamu sembuh. Ini bukan ramuan obat. Ini racun terakhir yang akan mengakhiri hidupmu. Aku dan Yin Hua berteman sejak kecil. Bagaimana mungkin dia berkhianat padaku? Harus lebih hati-hati. Yin Hua, jika ini baik untuk lukaku, apa saja komponen ramuannya? Biasanya dia minum apapun tanpa protes. Hari ini dia tiba-tiba curiga. Tinggal satu mangkuk lagi. Racun cinta telah tertanam. Jangan sia-siakan usaha sebelumnya. Ini mengandung voti, dibuat dengan campuran cordyceps dan bahan herbal lainnya, direbus bersama embun pagi. Ini sangat membantu pemulihanmu. Cepat minum, Yunli. Betul sekali. Bunga sakura takkan membahayakanku. Isinya jelas seekor lebah tawon emas. Wang Jing. Aedes dan kumbang sayap hitam, 4 racun berbahaya. Direbus hingga menjadi racun satu. cinta paling mematikan, ini untuk membunuhmu. Teknik terlarang. Gadis Yin Hua dan Ado. Teman dekat sejak kecil. Mereka sudah lama menjadi suami istri. Bagaimana mungkin Yin Hua bisa membunuh ayahku? Yin Hua bersamaku sejak kecil. Meneliti ilmu pelan. Dia pernah menyelamatkanku. Sekarang, bagaimana mungkin membahayakanku? Menurutku, Yang bodoh itu kamu, kan? Astaga, dia sungguh akan minum. Wahai pahlawan, aku takjub. Minumlah ramuan ini, lalu pergi dengan damai. Dari ikatan kita, aku akan doakanmu. Yin Hua. Mangkuk obat ini sangat berharga, banyak herbal langka di sini. Lebih baik kamu minum saja. Ini akan membantu tubuhmu. Lagi pula, Ayahku takut rasa pahit. Kenapa tiba-tiba jadi pintar? Kita sudah berteman lama, tapi aku tidak mengetahui hal ini. Kamu ternyata juga takut dengan rasa tidak apa-apa. Biar aku coba dulu. Aku sudah katakan, Yin Hua baik. Dia tidak akan menyakiti ayah. Siapa yang mau minum sendiri? Obat untuk kalajengking di kamar. Kalajengking itu akan mati seketika. Mustahil. Yin Hua bukan orang yang pakai racun. ternyata benar apa yang dia katakan. Yunli, aku tidak melakukannya. Rapun, ini memang gumu. Namun, kakak Bulanlah yang selalu merawatnya. Benar, kakak Bulan pasti menjebakku. Yunli, kamu harus percaya padaku. Benar, Yin Hua kecil bukan tipe orang seperti itu. Ibumu sengaja menjebakku. Kata-katamu absurd. Tidak ada masalah dengannya. Kenapa aku harus menjebaknya? Jelas karena Yunli tidak mencintaimu. Dia ingin mengusirmu dari kota. Kamu ingin tinggal, jadi menjebakku. Agar Yunli kasihan padamu. Nama. Benar-benar konyol. Kaki ini adalah milikku. Aku pergi atau tinggal, tak perlu dengar orang lain. Membela dengan alasan lemah. Yunli harus tetap di kota. Yang paling berbakat merawatku. Orang yang seharusnya dia nikahi. Seharusnya aku, karena aku juga kami saling mencintai. Kamu memutuskan kami? Kenapa kamu masih di sini? si pemuda sedang berbohong. Saya memberinya uang saku, sahabat sejati. Namun tidak ada cinta di antara kami. Yin Hua dulu terlihat polos dan baik. Sepertinya perlu mengenalnya lebih dalam lagi. Yin Hua, hari ini kamu kembali duluan bersama ini masalah pribadi antara saya dan pasangan saya. Menyelesaikannya sendiri. Jue Liu Li. Berdasarkan apa? Lakukan sendiri.
Makan. Datanglah. Tidak menyangka. Dunia manusia ini bunga liar membingungkan mata. Tahanlah. Sebagai dewa racun, apa yang belum kamu lihat? Astaga, tubuhnya sungguh luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Aku nggak bikin apa-apa. Lihat, kamu ada sedikit kotoran, biar aku bersihkan. Sudahlah. Yang penting sekarang adalah tahu arah nasib keluarga. Gak usah pikirin dulu sama dia. Nanti ikut aku ke pasar Gu ya. Aku belum pernah lihat pasar Gu di dunia ini. Jika ada yang lebih hebat, Aku bisa latihan Gu yang lebih bagus. oke, kamu ajari jalannya. Shuhang lagi di pasar Gu. Gak tahu dia bisa gak lihat nasib Shuhang. Kalau semua nasib buruk yang dia bilang itu benar, disinfeksin kompornya. Semua oke. Kak Win Hua. Kamu itu bakat gulangka banget. Kakakku dulu mestinya nikah sama kamu. Bukan sama Yuli-Yuli yang gak ada gunanya. Malu aja tuh. Yunli suka Gu. Gak ngerti-ngerti juga Gu. Mereka nggak bisa ngobrol, kasihan banget Yunli. Kak Win Hua. Kamu yang terbaik. Kami semua akan senang jika kamu jadi bagian keluarga. Xiao Yun. Semoga kamu bisa jadi ibu mereka. Segera usir dia dari kota. Yuli. Mengapa dia datang? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu paksa kakakku bawa kamu. Di kota ini cuma kamu. Tidak paham racun. Kenapa datang? Shuhang. Tempat ini untuk para ahli praktisi racun di sini. Tempat berbagi ilmu. Tapi kamu kan gak sehebat Kak Yin Hua. Kamu gak punya hak untuk muncul di sini. Shuhang, hati-hati kalimatmu. Kak Yue, jangan diambil pribadi. Meski kata Shuhang pedas, tapi dia benar. Kamu cuma wanita rumahan yang nggak tahu soal racun. Nggak cocok kamu di sini. Ini lapangan rumah saya. Jue, Liuli, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu mencari malu sendiri? Dasar sombong. Nggak mau aku datang. Mereka berharap aku datang untuk malu. Kenapa kamu masih bengong? Cepat pergi. Kalau kamu setengah baiknya Nyonya Yin Hua, apakah kakakku akan sampai merasa malu karena kamu? Xiao Yun dan Xiao Yu menolakmu sebagai ibu. Nasib si anak ini benar-benar sangat tragis. Kamu terlalu kasar. Kalau dia tahu nanti, rencana membuatnya kehilangan martabat di depan idola. Menjadi tak berguna sama sekali dalam pelajaranku dari Nyonya Yin Hua. Apa dia masih bisa menyeka wajah Nyonya Yin Hua? Bulan Luli, jangan ngomong seenaknya. Dia masih bisa lihat nasib Shuhang. Kenapa dia boleh datang tapi aku tidak? Kenapa harus begitu? Bulan Luli, kamu nggak pantas dibandingkan dengan Nyonya Yin Hua. Dia wanita luar biasa. Seluruh kota Gu. Yang paling tangguh selain kakakku. Di usia 3 tahun sudah pandai mengenali Gu. 5 tahun sudah bisa melatih Gu kelas 3. Bisa melatih Gu kelas 1, kamu tak tahu apa-apa tentang Gu. Nggak ada hak kamu buat ngomong seenaknya. Hanya sebatas itu saja. Bodoh banget, nggak ada habisnya. Kamu nggak paham pentingnya apa yang aku katakan, kakak Shuhang. Jangan halangi saya ingat masa lalu. Aku hampir mati setelah digigit. Kak Win Hua lah, serangga menyedot racun, menyelamatkan nyawa saya. Hari ini, aku akan tunjukkan perbedaanmu dengan Kak Yin Hua. Untuk kakak Win Hua, aku akan melampiaskan amarahku. Apa yang terjadi di sini? Apa kamu tidak apa-apa? Dia tidak tahu aku terlibat. Itu memang dia yang melepaskan. Karena drama palsu yang dibuat-buat, sekarang dia seperti anjing setia milik Yin Hua. Sayangnya, kasih sayang itu sia-sia. Tidak mungkin. Yin Hua takkan lakukan itu. Kak Yue, jangan sampai menyentuh kotak-kotak itu. Kalau tidak hati-hati, orang seperti kamu tanpa perlindungan bisa mati.
meninggal. Seberapa parah sih? Liu Li, jika kamu tertarik pada serangga ajaib, nanti dijelaskan. Guncong, ular, ulat sutra emas, ular hidup. 13 jenis guncong. Peringkat 9 hingga 1. Semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat guncongnya. Syarat latih guncong semakin tinggi. Guncong-guncong ini ada banyak variasi. Namun, Semuanya terlalu biasa. Kakak Yue, kamu yang tidak paham guncong mengatakan guncong pilihan kami terlalu biasa. Bukankah itu terlalu sombong? Aku lihat kamu cuma ngotot di seluruh kota. Semua tahu kamu tak punya bakat guncong. Guncong level rendah saja membuatmu takut. Lalu dengan seenaknya mengejar kakakku dan mengomentari di sini. Apakah kamu tidak akan berhenti sampai kamu membuat kakakku malu? Shu Hang, takut guncong tetap kejar kakak. Itu artinya aku cinta banget sama kakakmu. Belum lagi, di lingkungan yang penuh kota guncong, aku bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun. Lebih jelas, cintaku kepada kakakmu. Cinta yang setia sepanjang hayat. Kamu tak tahu malu. Kakak Bulan, jangan dipegang. Kamu takut racun. Merasa cemas terhadap racun. Aku adalah penguasa racun. Aku adalah leluhur kalian. Sedikit racun ini saja. Bahkan gak cukup buat gue, Jo. ada sesuatu dengan serangga ini. Kakak Bulan, kamu gak ngerti apa-apa. Jangan komentar seenaknya. Apa serangga-serangga ini aneh? Ngapain kamu harus ngingetin? Dia cuma pengen bangga di hadapan abangku. Pengen abangku lihat dia lebih baik. Shu Hang, Astaga, bikin pusing. Orang biasa berani ngeraguin aku. Yin Hua nyoba curang di depan mataku. Pakai semut buat nyeriin aku. Langsung di depan mataku. Yin Hua takkan pakai semut biru. Meski Yin Hua nggak sesempurna yang aku kira. Dia nggak mungkin jahat sampai segitunya, kan? Kakak Bulan, kita lakukan ini untukmu. Kesini, hati-hati serangga beracun. Kakak Bulan, waspada! Tidak mungkin. Dunia ini aneh dan rumit. Pasti Yuli sudah mengetahui kalau dia tidak sempat hari ini. Dia kasih obat tidur pada serangga. Tentu saja, pasti seperti ini. Pasti Yuli yang mencampuri. Ini adalah serangga beracun kelas 3. Shu Hang tak punya hak sentuh. Yuli tak boleh sentuh. Yuli, kamu kasih obat pada serangga. Kamu lakukan itu demi kakakku. Betapa kejam. Mana mata yang melihatku memberi obat? Untuk hal sepele ini, kenapa aku harus ikut? Menyebabkan tawa, padahal buktinya sederhana. Coba racun lain, hasilnya langsung kelihatan. Jangan. Belum pernah berlatih dengan serangga bisa terluka. Hanya masalah kecil. Jue Liu Li. Tenanglah, santai saja. Bulan Ovi, apa kamu sudah gila? Dia benar-benar berani membuka semua kotak racun. Pada kesempatan kali ini kamu takkan selamat dari jari berli. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Kak Bulan, izinkan aku mengingatkanmu. Ini adalah Raja Ular kuat. Tidak ada orang di kota ini yang mampu menguasainya. Saat Raja Ular muncul, kamu takkan selamat. Memang begitu. Bulan Ovi, kamu sudah selesai. Oh, kamu dengan sengaja menuntun Raja Ular kepadaku. Dia benar-benar melakukannya. Hanya seekor ular kecil biasa. Bagaimana bisa? Ini pasti Raja Ular. Bagaimana dia bisa menguasai Raja Ular? Dia sangat ketakutan terhadap api. Dia melepaskan semua racun di rumah. Sekarang bagaimana dia bisa tidak takut dan main seenaknya? Kapan Bulan Alfai memperoleh keahlian ini? Ternyata dia mampu menguasai Raja Ular. Raja Ular adalah Raja Racun. Butuh nyawa untuk meracik dikurung dalam kotak racun. Ini berarti teknik latihan racun Yuli jauh lebih mahir dibandingkan yang lainnya. Yuli ini tidak ada tandingannya di masa lalu maupun masa depan. Haiya.
Rok saya kotor sekarang. Ini hal sepele yang tak perlu disinggung. Mari pulang dan sapa ayah serta ibu. Kalau dia bisa melihat nasib Hang, dia tentu bisa lihat nasib ayah. Cepat bawa dia untuk cek nasib ayah. Bagaimana? Nanti, apa masalahmu? Jangan salahkan Kak Yue. Aku gagal membujuk Kak Yue melepaskan Raja Ular. Saat menyelamatkannya, dia digigit Raja Ular. Apa? Tidak ada yang bisa mengontrol Raja Ular di kota ini. Kenapa kamu buka? Maksudnya biar Raja Ular bunuh Yin Hua. Tenang, Paman. Sudah pakai obat. Yin Hua, kamu terlalu baik, makanya dia seenaknya. Kamu nggak malu keluar dari kota sekarang? Jangan ganggu kami. Keluarga kami kecil, tak muat untukmu. Kami keluarga Su akan seolah-olah tidak punya menantu seperti kamu. Pergilah cepat. Orang tua ini tampaknya serius dan jarang tertawa. Memiliki selir diam-diam hingga dirugikan. Menjadi makanan seranggagu. Kehancuran keluarga dan kematian. Jangan ngomong seenaknya. Orang nasib malang. Setelah mengetahui suaminya memiliki selir, dia marah hingga gila. Hidup bersama serangga-serangga kecil setiap hari, tubuhnya penuh luka. Akhirnya dikucilkan dan dikeluarkan dari kota, meninggal di tempat asing. Ayah jadi makanan seranggagu. Ibu menjadi gila. Anak sulung gila membunuh keluarga. Adapun anak kedua, jadi lumpur tak berguna, cucunya pun lenyap. Semua keluarga itu akhirnya mati bersama. Bulan Luli, jangan ngomong seenaknya. Kakak Bulan belum mengatakan apapun. Hanya kami yang bisa mendengar suara hatinya. Yun Li Shuhan, Xiao Yun, Xiao Yu, Om, cepatlah. Ayo cepat, jangan mikir terlalu lama. Jangan tarik-tarik aku. Kenapa aku bisa dengar pikiran dia? Kalian dengar gak? Dia bilang aku bakal jadi gila yang dibenci semua orang. Tinggal bareng serangga beracun juga. Ini mustahil banget kan? Ibuku juga bilang, kita bakal ditipu sama Yin Hua. Kontrak dengan serangga tak terkendali mustahil. Akhirnya habis dimakan. Gimana mungkin? Ini cuma omong kosong kan? Bener tuh. Ngapain aku harus punya selir sih? Ini sangat nggak masuk akal. Dah ya, lo kan tahu sendiri. Aku setia sama kamu seumur hidup kok. Jangan percaya apa yang Yuli-Yuli bilang deh. Benar tuh, Bu. Ayah kamu selalu hormat padanya, bagaimana mungkin dia mengkhianatimu? Lagian, Yin Hua kakak selalu anggap dua anak itu kayak anak sendiri. Aku nggak percaya, dia akan menjebak saya. Mengubah penampilanku. Mustahil sekali. Tapi Bu, kondisi sekarang, pikiran Liu Li yang sebenarnya, semuanya sudah di... Ngapain? Mana mungkin? Kalau begitu kan? Kamu benar-benar nekat punya selir di luar rumah. Kamu pasti pengen mati ya? Wanita siapa tuh? Kasih tahu aku sekarang. Yang bener aja. Cewek brengsek itu malah ngarep sama suami. Aku yang pegang ini. Astaga, kok bisa langsung pintar gitu? Kamu tahu dia punya selir? Sepertinya kamu sudah tua. Kayaknya otakmu makin gak karuan, kan? Jelas kamu nyari masalah sama aku, terus bikin ribut gini. Lihat kamu nih. Udah gila banget. Rumah kita penuh kekacauan. Kamu mau gimana terserah, aku males urusin. Tebir. Kenapa sudah pergi? Ingin melihat lebih. Keluarga seperti ini sangat jarang. Dasar orang tua brengsek. Ya ampun, Bu. Kamu tahu sendiri, ayah adalah suami yang masuk ke keluarga kita. Tidak pernah marah pada orang lain. Dia selalu menurutimu, mustahil dia cari selir di luar. Anakmu bicara masuk akal. Si tua ini lemah selama setengah hidupnya. Orang tua hampir meninggal. Dari mana dia beraninya punya selir? Oh, menurutku perkataan itu masih harus diuji. Mari makan. Bu Bibi, terjadi apa? Lalu Biarkan dia saja. Hari ini adalah ulang tahun anak-anak. Tugas utama kita adalah merayakannya. Nampaknya keluarga ini bodoh tanpa harapan.
Bodohnya luar biasa. Kenapa fokus pada kakak Yue? Jangan telah kalau. Apakah ada noda di wajahku? Ayo cepat makan. Mulai pakai sumpitnya. Daging panggang ini cerah dan merah. Teksturnya lembut tapi kenyal. Enak sekali. Rasanya enak. Ayo coba. Rasanya benar rasa langka dan istimewa. Saat masuk ke mulut langsung meleleh. Lembut dan harum dengan kesan yang... Saya sangat bahagia. Ibu, lihat ini. Apakah kamu masih kelihatan seperti seorang ibu? Kenapa kamu bisa begitu kasar? Lagi pula, hari ini ulang tahun saya dan Xiao Yun. Kenapa kamu selalu mengambil makanan yang kita sukai? Betul, dan hari istimewa seperti ini, apakah ibu sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kita? Hari ulang tahun. Hadiah. Astaga. Xiao Yun, Xiao Yu, jangan marah. Kalian pasti akan menyukai hadiah ulang tahun yang sudah saya... Nyonya Yin Hua memang baik. Benar, laba-laba itu besar. Ini bukan sembarang laba-laba. Ini adalah laba-laba serigala. Namanya Black Widow. Ini adalah salah satu laba-laba paling beracun di dunia. Tanda tangani kontrak dengan laba-laba. Itu akan jadi pesona kalian. Liu Lida mengatakannya. Kalian akan dimakan laba-laba Yinhua. Hancur total tanpa sisa. Ini akan terpenuhi. Tidak, saya tak akan tinggal diam. Membiarkan hal ini terjadi. Jinhua, aku tahu kamu memikirkan anak-anak. Serangga kelas 1. Sangat langka. Butuh kekuatan besar untuk mengendalikan. Anak-anak masih terlalu kecil. Belum bisa dipakai sekarang. Niat baikmu aku hargai. Kakak Yun Li, tenang saja. Serangga pesona kuno ini sudah dilatih, tidak akan membahayakan Xiao Yun dan Xiao Yu. Xiao Yun dan Xiao Yu segera berjanjian dengan itu. Nanti itu akan jadi kutukan kalian. Ayo tanda tangani kalau nggak mau mati. Kutu ini, malam ini ia bakal bawa 2, lalu di depan istana, dia akan makan 2 anak itu. Saat itu tulangnya pun hilang. Bapak, apa yang ibu bilang benar? Saya nggak percaya Yin Hua sesadis itu. Dia biasanya sayang sama 2 anak ini. Seperti mata sendiri. Kenapa dia harus rencanain di istana? Kenapa harus sakitin kalian? Ini nggak ada alasan yang jelas. Tapi sampai sekarang, semua katanya ternyata benar. Menurut saya, kita harus lebih berhati-hati dan paham situasinya. Kenapa Yinhua bikin rencana menjebloskan keluarga? Kita harus cari tahu akarnya, sabar dulu, memanfaatkan rencanamu. Kok belum tanda tangan? Bukannya kalian percaya padanya, kan? Nggak usah nunggu lama-lama, buruan tanda tangan. Ibu cuma mikirin makan. Xiao Yu, kamu coba dulu. Bukankah kamu suka perempuan bunga perak? Bahasa sanggulmu aja sama. Kamu coba duluan. Perempuan bunga perak sudah mengajarkan mantra racun. Coba kamu dulu. Kamu coba dulu. Bu, kamu coba dulu. Jangan ngeluarin alasan lah. Ayo bareng-bareng. Udah nggak ada jalan lain. Malam ini, bantu 2 anak ini saja. Gimana nih? Di mana? Pak, kami masih pengen hidup. Yun Yu, jangan takut, ayah di sini. Ayah lindungi kalian. Yun kecil, Yu kecil, jangan takut. Malam ini nenek bakal jagain kalian. Gak akan ada bahaya buat kalian. Betul, santai aja. Gak akan ada masalah buat kalian. Aku penasaran lihat ini. Apa beneran kata si kakak? Kalau memang benar. Penasaran juga aku mau lihat Yin Hua. Dia mau ngapain sih?
Kamu udah tidur belum? Belum. Aku panik banget. Ayah, nenek, sama om kecil pasti di depan pintu dong. Mereka pasti aman-aman aja. Tapi aku masih ngeri juga. Kalau gitu, aku juga ngeri. Gimana kalau kita beneran dimakan laba-laba gede tuh? Astaga, astaga. Jangan ngomong buruk mulu. Gak bakal terjadi kok. Kita pasti selamat semua. Pasti bisa. Pasti bisa. Di tengah malam seperti ini, mengajak aku ke sini. Kau bilang anak-anak berbahaya. Bawa ke Raja Racun. 6. Aku tak pernah bilang begitu. Pikiranku terus resah. Khawatir mereka terancam. Lagi pula, sebagai ibu anak-anak, kamu pun harus melindungi mereka. Sulit tidur sekarang. Kakak, aku gugup. Kakak, apa yang harus dilakukan? Aku juga bingung harus bagaimana. Ini akan mengambil kita pergi. Hembusan batuk. Hembusan batuk. Ternyata, Yuli benar. Wah, Buruan, buruan. Langsung ikuti. Jangan sampai cucuku terjadi apa-apa. Betul, Putri Bunga Perak. Sekarang bagaimana caranya? Kakak, jangan-jangan kita benar-benar akan dimakan laba-laba. Sekarang bagaimana caranya? Ayah, ibu, selamatkan kami. Ayah, ibu, tolong bantu kami. Aku benar-benar ketakutan. Benar kata Bulan Ruri. Ya, Yinhua. Mau ngapain sih? kenapa Yin Hua harus menyakiti Xiao Yun dan Xiao Yu? Hei, kecil. Ngomonglah. Kok diam aja sih? Nenek, cepat katakan sesuatu. Sekarang kita harus ngapain? Pantas Raja Guci. Gagah dan penuh kuasa. Nah, iya juga. Akhirnya bisa ngajak kalian berdua. Saat ini, mari mulai. Kakaknya sudah di sini. Cepat bantu aku. Ayah, ibu, paman, nenek. Kalau nggak buru-buru, aku bakal dimakan sama laba-laba. Aku nggak tahan lagi. Ayah, aku pengen kabur. Tahan sedikit lagi, Xiao Yun dan Xiao Yu. Ayah ada di belakang kalian. Katakan sesuatu, kita harus ngapain? Rupa. Hau Raja Racun ini reputasi sesuai. Dunia tidak bohong. Di sini layak disebut Hau Raja Racun. Kamu adalah ibu mereka. Sekarang bagaimana kita harus bertindak? Cari solusi. Cari solusi. Tolong selamatkan kami, ayah dan ibu. Ada seseorang datang. Belum waktunya. Saya harus mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan Yin Hua. Kalau tidak, keluarga kami tak bisa mengubah takdir. Xiao Yun dan Xiao Yu, sabar sedikit lagi. Asing. Siapa yang melepaskanku? Yin Hua, aku ini. Beri jalan. Siapa suruh kamu datang? Karena aku rindu padamu. Aku tahu pasti. Pasti kamu di sini. Aku cari kamu khusus. Lepas jalanku, aku sedang sibuk. Jangan ganggu. Ini nggak boleh. Udah disetujuin. Malam ini temani aku. Lepas dari sini. Mereka lagi ngapain sih? Aku kapan bisa pulang? Orang tuamu lagi diam-diam aja. Mereka lagi ngapain sih? Yin Hua, dengar dulu aku.
Kalau gak ada aku yang selalu kasih ide, bantu kamu bikin pertunjukan penyelamatan. Suhang gak bakal jadiin kamu Dewi. Laki-laki. Kalau gak ada aku, cari mantra cinta terlarang buat kamu sampai kemana-mana cari binatangnya. Pas kamu kasih obat tidur ke Su Yunli, selancar itu ya. Dan laba-laba gua dari 2 anak kecil ini, aku nyariin buat kamu. Jangan pakai ini buat ancam aku. Semua ini kan ada jejak kamu di dalamnya. Yin Hua, dengar aku, jangan lupa aku bakal kasih tahu semuanya. Citra kamu sebagai cewek baik-baik bakal rusak dalam sekejap. Ribet banget. Kamu mestinya udah di neraka. Sudahlah, biarlah dia. Lebih banyak gagal daripada berhasil. Aku harus cepat-cepat menghadapinya. Hei, Astri. Aku paham apa yang kau rasakan untukku. Malam ini aku mau ngabarin kamu. Ini bukan masalahnya. Ada hal lain yang mengganggu. Kamu katakan saja. Kamu pengen aku ngapain sama kamu? Hemeng, sudah cukup baik. Mereka berdua berniat. Mereka mau cium-ciuman ya? Jangan nonton yang aneh-aneh. Mereka bisa lepas dari larangan, gak tahu. Kejarin mereka. Kalau mereka balik, kita gawat. Ada apa? Kenapa kalian semua datang? Yin Hua, siapa sangka kamu orang begitu? Lu sampai nyakitin Xiao Yun sama Xiao Yu. Kamu kasih racun cinta ke aku. Sakura, sangat percaya padamu. Ternyata semuanya hanyalah rencana cemerlangmu. Aku mengagungkanmu seperti Dewi, tapi kamu cuma main-main denganku. Anggap anakku sendiri, tapi kecewa. Kamu tidak pantas. Betapa munafiknya kamu. Kau akan membawa keluarga kita menuju Kami tidak mau Ibu Yin Hua jadi ibu kami. Ibu Yin Hua itu wanita jahat. Kami tetap ingin ibu kami sendiri. Bicara! Apa tujuanmu sebenarnya? Tujuannya apa? Nanti dia akan bilang kalau semuanya atas perintah asing. Belum bisa, tugas belum selesai. Jangan ganggu rencana besar. Jangan sampai ketahuan. Kakak Bulan, Yunli Shuhang. Kalian keliru. Aku dipaksa asing. Aku tak punya pilihan lain. Dia, semua ini atas perintah. Hei, Yin Hua, jangan bohong di sini. Semuanya berdasarkan rencana asing. Asing, sekarang kita seperti belalang di satu tali yang sama. Sukses atau gagal, kita bersama-sama. Semua ini karena perintahmu. Aku bisa menjagamu agar aman. Berani kamu menuduhku. Yunli, kamu harus percaya aku tidak punya pilihan lain. Asing, ambil aku sekarang, kamu kabur aman. Ya, aku ini. Lalu apa lagi? Wah, sebentar lagi giliran asing. Akan mencekik leher Yin Hua. Wah, nggak seru banget. Dengar, Yin Hua ada di tanganku, jadi jangan gegabah. Kalau begitu, malam ini kalian berdua harus bicara jujur atau tidak akan ada yang bisa... Ternyata dia datang menyelamatkanku. Ini tidak masuk akal. Yunli, harus percaya padaku dong. Kamu nekat melukai Xiao Yun dan Xiao Yu. Aku nggak akan biarin kamu kabur. Benar, kok ada cowok di belakang dia? Dia masih menutupi wajah. Wajah tak terlihat jelas. Aku harus biarin Yin Hua hidup dulu. Keadaan di bawah udah tangkep dia. Dalang sebenarnya mengubah takdir keluarga. Aku percaya kamu kali ini. Ayo pergi. Tengah malam begini. Capek banget, tapi lumayan. Hasilnya melimpah. Semua berjalan baik. Filmnya seru-seru, bagus. Seru. Enak banget. Badan rasanya plong. Ada yang buatkan teh lagi, pasti enak. Kakak, coba tehnya. Cocok enggak? Anak ini pandai banget. Bocah ini bisa diandalkan. Kalau ada yang pijitin aku, enak banget. Lagi enak kalau ibu. Biar aku urut kakimu ya. Ibu, biar aku pijat pundakmu ya. Kuatnya udah pas belum? Bagus banget, bagus banget. Nyaman gak? Lumayan, lumayan. Lihat deh capeknya istri anakku. Aku usap dulu keringatnya. Makasih ya, Bu.
hari-hari ini seru banget. Kenapa ya? Kenapa mereka tiba-tiba jadi baik banget sama aku? Fata, kamu sekali lagi, lihat aku dong. Ayo segera lihat. Kapan akhirnya aku kehilangan martabat pria? Ibu, lihatlah pada kami. Ibu, tolong pastikan kalau nanti tidak akan ada ancaman terhadap hidup kami, ya, menantu. Lihatlah ibumu, terlebih cepat bantu aku periksa. Apakah Shuang benar-benar berselingkuh? Di mana wanita itu? Belum mencapai kesimpulan. Bisakah ini mengubah takdir keluarga kita? Aku sudah tahu. Apa yang kamu temukan, Shuhang? Kamu ini mata silangmu. Kalian berdua masih muda tapi sudah minus. Iya, ibu. Kamu juga tidak lebih baik. Kerutan di sudut matamu sudah parah sekali. Mungkin aku benar-benar akan menyakiti keluarga tersayangku sendiri. Apakah kita belum menggunakan langkah terakhir? Kakak ipar, pisau ini membelah besi seperti lilin. Tidak ada serangga yang bisa mendekatimu. Menantu, ini adalah kunci brankas harta kita. Kelola keuangan keluarga mulai sekarang. Ibu, gelang perak ini bisa mengusir serangga, kecuali yang paling parah. Semua rahasia akan terungkap di hadapannya. Nyonya, ini mencatat semua sudut kota, termasuk tempat tersembunyi. Tanah penuh mayat. Segalanya tercatat lengkap. Wah, kalian ini. Terima kasih. Aku. Maaf, semua sudah jelas. Luar biasa sekali. Dengan bantuan kalian, aku bisa pergi dari sini. Serius? Kamu akan meninggalkan kota. Aku nggak bilang begitu. Dari mana kalian tahu aku mau pergi? Liweli, maksud kami adalah, aku nggak akan paksa kamu keluar lagi. Nggak akan usir kamu juga. Kedepannya ya, tenang aja. Tetap di sini. Masih bisa kok. Jalan sendiri aja. Jangan pergi dariku. Semua yang terjadi biarkan berlalu. Mulai sekarang, mari hidup damai dan bahagia. Kami sekarang punya Xiao Yun dan Xiao Yu. Aku mengerti. Kami percaya Yin Hua dan tertipu. Tapi sekarang kami sudah paham. Rahasia Yin Hua. Kami telah merefleksikan. Mulai sekarang, baiklah tetaplah di sini. Betul sekali, kakak. Jangan pernah meninggalkan kami. Melihat betapa tulusnya mereka. Mungkin lebih baik menunggu sampai mereka tidur dulu. Malam ini kami mau tidur bareng sama kamu. Ya. Fata, aku juga mau tidur sama kamu. Aku juga mau tidur sama menantuku. Apa-apaan sih? Dia istriku, jadi dia cuma boleh tidur sama aku. Kenapa aku harus hanya tidur denganmu? Aku akan tidur sendiri. Kamu masih mau pergi? Astaga, badanmu sangat seksi. Lalu bagaimana denganku? Malam ini aku tidak pergi. Maafkan aku, tugasnya gagal. Biarlah dua anak kecil tadi kabur. Aku sudah menyelidikinya secara rahasia. Dua anak itu ternyata bukan pelatih tubuh suci. Mereka tidak cocok untukku. Tak membantu abadi. Bukan mereka. Ya, sekarang terlihat jelas. Yang paling mungkin, harusnya Xu Yunli. Hari ini adalah hari mereka membeli serangga sihir. Keluarkan dia, aku lakukan kelahiran ulang. Memindahkan sadarku, dipindahkan padanya. Mengubahnya menjadi diriku sendiri. Ayo. Rasanya sangat nyaman. Rasanya luar biasa enak.
Sudah selesai belum? Maaf ya. Aku suamimu. Kalau mau sentuh aja. Seberapa lama kamu mau, terserah. Asal kamu gak keluar kota. Kapanpun dan dimanapun. Bebas kamu petik. Cuma gitu aja. Iya nih. Hari ini hari buat pilih serangga di acara itu. Menurut kamu gimana? Aku harus enggak sih? Kamu mau pergi atau enggak? Aku nggak peduli. Kenapa dia sama orang bermasker gitu? Jangan-jangan hari ini hari dia bakal tegas sama keluarganya. Aku gimana mungkin bisa tegas sama keluarga sendiri? Racun cinta dari Yinhua gagal. Botol terakhir aku juga nggak minum, nggak boleh. Meski aku udah nggak bakal tegas sama keluarga, biar ubah nasib keluarga. Biar ketemu dalam Yinhua perjalanan ini. Saya harus pergi. Wah, Yunli, kenapa kita harus kesini lagi sih? Bukankah Liuli bilang kalau dia bakal nyerang keluarga kita? Iya, kakak sudah ngomong. Jadi, keputusan ini sudah final. Kenapa kita nggak coba nunggu situasi lebih aman dulu? Cuma aku yang hadir. Baru bisa ketemu bos besar di balik Yinhua. Perlu membersihkan racun ini dulu. Kalau nggak gitu, gimana? Keluarga kita bakal hidup dalam kecemasan terus. Nggak usah khawatir. Rakun itu belum berhasil. Aku gak akan nyakitin keluarga. Hah? Semua mereka. Gimana cara bikin si Yunli ada di tengah? Sekarang gimana tuh? Lanjut begitu gak bakal jalan. Aku harus cepat mikir solusi. Ngejebot si Yunli kemari. Yang dia peduliin kan cuma Yuli. Kak Yue, ayo kita ke tempat itu nyari bak bareng. Kak Yue, lihat ada kelinci di situ. Gak gerak-gerak, mungkin luka. Astaga, dia benar-benar terluka. Astaga, darahnya keluar banyak. Sakit banget. Yunli, ada bahaya. Buruan tolongin Kak Yue. Kenapa Liuli? Tadi aku sama Kak Yue kejar seranggaku itu. Masuk ke tempat itu, pas aku lihat lagi, dia udah hilang. Serius? Kok bisa si orang hilang begitu aja? Aku dengar teliti. Astaga, banyak darah keluar. Nyeri banget. Buru-buru anterin aku ke situ. Ikutin cepetan, kita harus lindungin Yunli. Terjebak kamu itu orang bertopeng di belakang. Betul. Kenapa kamu pengen bikin keluarga Shu kita musnah? Aku nggak mau nyakitin orang lain. Aku cuma mau kamu aja. Kalau kamu ngikutin, aku bakal liasin yang lain. Orang hilang. Baik. Nanti lihat saja. Aku paham. Jangan menyakiti anakku. Jangan menyakiti abangku. Jangan menyakiti bapakku. Meremehkan diri sendiri. Ada masalah besar. Tunggu aku dengan sabar ya. Sungguh. Sakit sekali. Kamu masih baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Anakku yang baik, kamu akhirnya datang juga. Kakak, kalau kamu tidak cepat datang, kami akan tewas di sini. Ibu, aku sangat ketakutan. Semua tenang, sisanya tanggung jawabku. Aku di sini, mereka tidak akan berani menyakitimu. Kamu nggak berani keluar aja. Orang yang takut muka dunia mampu bertarung melawanku.
mengatasi kamu. Seperti main-main saja. Aku ingin melihatnya. Menang. Apa yang bisa kamu lakukan? Ayo, coba saja. Bulan Luli, ingat baik-baik. Yang menyakitimu adalah orang terdekatmu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Bapak, itu ibu Anda. Yunli, sadarlah. Lihat siapa yang ada di depanmu. Kenapa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak menyakiti keluarga. Pasti kalian sangat kaget. Dia tidak meminum racun terakhirku, tapi kenapa dia tetap teracuni? Itu karena aku telah mengubah racunnya. Digantikan asap dupa menyala. Hah, sekarang sedang menyala di sana. Apakah kamu terkejut? Rakun telah berhasil. Fudunli, bunuh Bulan Luli. Wah, Liuli. Ayo cepat pergi. Mustahil. Pesona cinta kuno. Tak ada yang bisa melawannya. Aku tidak percaya. Apa? Kau! Yunli, jangan sampai kau terjebak oleh tipuan orang tua itu. Tidak bisa kalau terus seperti ini. Kakak terus menyakiti diri hingga bunuh diri. Kalau terus begini, kakak pasti akan tewas. Ibu, segera temukan cara untuk menyelamatkan. Aku tidak bisa kehilangan ayah. Fudunli, jangan buang waktu. Racun cinta terpisah induk anak. Anak sudah di tubuhmu. Jika aku hidup, maka kamu juga hidup. Jika aku mati, maka kamu juga akan mati. Kamu, seperti serangga, mencoba lari dari nasibmu. Memang benar-benar tidak tahu tempat. Kamu terlalu kejam. Aku benar-benar ingin membalas. Maafkan aku. Ayo pergi. Tidak akan kubiarkan kamu berhasil. Rakun cinta, apa masalahnya? Bahkan jika aku mati, aku tak akan menyakiti keluargaku. Tidak. Lubungmu hanya untukku. Pergi. Pergi sekarang. Ayah. Shu Yunli, kenapa telingamu merah? Mungkin telinganya juga cedera. Aku tidak. Lepaskan aku dulu. Di siang bolong. Ini tidak layak. Ayah. Biar aku lihat. Jangan khawatir padaku dulu. Aku ingin lihat sekarang. Di mana luka kamu parah? Aku tidak terluka. Bukankah aku berdiri di sini dengan selamat? Sekarang kamu peduli padaku. Saat aku diperdaya oleh istri Prakmu itu, ternyata aku, sebagai istri sah, tidak seberharga dia. Aku tidak sebanding dengan kekasih masa kecilmu itu. Aku tidak melakukannya. Apa maksudmu? Oi, si wanita itu jahat dan licik. Dia bilang kamu bermasalah. Dia langsung menyelamatkanmu tanpa ragu. Jatuh ke perangkap. Boy, jangan salahkan Yunli. Betul kata mereka? Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Iya, memang benar begitu. Kami semua ada di sana. Kami bisa bersaksi. Kakakku adalah pria yang sangat loyal dan baik.
Cintanya padamu tulus tanpa celah. Ya, Ibu, saat itu kami mendengar kabar buruk tentangmu. Kami sangat cemas saat itu. Mereka sangat menyayangimu. Namun, aku sebenarnya tidak cedera. Aku ingat sekarang. Masih kelinci tadi. Selinti. Beginilah keadaannya. Saat itu, aku mengikuti Yin Hua masuk ke pusat acara Gu. Aku menemukan seekor kelinci kecil yang terluka, lalu aku menyembuhkannya. Yin Hua. Mungkin pada saat itu, ia lolos. Kalau kamu baik-baik saja, Sudah memadai. Jangan khawatir. Di dunia ini, belum ada yang bisa menyakitiku. bahaya kali ini sudah teratasi. Tapi kita masih belum paham tujuan mereka. Tapi, orang bertopeng bilang tubuhku hanya miliknya. Apa maksudnya? Kenapa lihat aku? Aku juga nggak tahu. Dia memegang cermin Gu. Ini teknik reinkarnasi. Supaya setelah reinkarnasi bisa bertahan lebih lama, pelaku teknik memilih yang muda dan kuat. Sepertinya dua anak itu sudah diculik. Ini untuk teknik reinkarnasi. Hari ini dia ditangkap. Demi hal yang sama. Teknik reinkarnasi. Dari mana kalian tahu tentang ilmu reinkarnasi? Itu. Pernah dengar kabar itu? Iya, betul. Ya, iya banget. Betul juga ya. Yang terpenting sekarang adalah yuk kita cari cara untuk menghadapi ilmu reinkarnasi dan persiapkan semuanya dari Cepetan mikirin solusinya. Ilmu reinkarnasi. Kalau ilmu reinkarnasi berhasil, nggak ada cara buat lawan. Sadarku bakal lenyap total. Orang yang pakai ilmu reinkarnasi itu, tubuh ini bakal dikuasain terus-menerus. Sebelum ilmu reinkarnasi dipakai, aku udah mati gara-gara racun cinta. Mas, nggak boleh mati. Nggak cuma jadi kepala keluarga aja, tapi saudara iparmu sangat cantik. Bagaimana jika kamu pergi dini? Bagaimana wanita secantik dia menghadapi ini? Memang benar. Menantuku itu bukan hanya cantik dan baik hati, tapi pintar dan jauh lebih tangguh dari banyak berkah besar, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa dunia harus begitu tidak adil? Ibuku begitu pintar. Ibu pasti bisa menyelamatkan ayah. Ayah. Sayang sekali. Aku juga tak bisa apa-apa. Tentu ada jalan keluar. Untuk menyelamatkannya, butuh niat tulus. Peri kecil seperti aku yang hidup di atas semua urusan duniawi, tidak terpengaruh oleh pesona. Siapa tahu apakah dia akan memikirkan sesuatu yang tidak pantas tentangku. Aku yang rugi. Masih ada yang dibicarakan. Waktunya sudah larut. Xiao Yun, Xiao Yu, ayo kita berangkat. Betul banget. Ayo tidur sekarang. Ayo cepat. Ayo pergi. Kenapa kamu pergi? Aku belum pergi. Istirahatlah. Wei. Hilangkan racun dari suamiku. Bagaimana mungkin kamu tahu aku bisa membantumu? Hal itu tidak relevan. Yang terpenting adalah langsung hilangkan racunnya sekarang. Aku tidak akan menyerah kepada ancamanmu. Apa yang membuatmu tertawa? Akhir-akhir ini aku agak mudah marah. Bukan karena kecantikanmu aku tertarik. Suamiku. Aku paham. Tadi nenek dan om bilang begitu.
Apa artinya bertemu dengan sepenuh hati? Anak kecil saja. Jangan tanya. Jangan tanya. Urusan orang besar. Anak-anak jangan ikut bicara. Paman nggak bisa ngomong baik, jadi nggak ada pasangan. Hang sayang, setelah malam ini, nanti mungkin aku punya cucu lagi. Ibu tercinta. Kakakku dari dulu sampai sekarang, dia adalah mesin penghasil daya tarik. Dia terjebak dalam rayuan. Tak lebih dari besok, kabar baik pasti akan datang. Kalau kamu tahu, cepat lepaskan aku. Shuyun, turunkan aku. Wei, kita lama menjadi suami istri. Kita punya Xiao Yun dan Xiao Yu. Nggak usah malu. Katanya sih gitu. Tapi kau kasih aku waktu buat siap-siap dulu. Rasa ini tetap ada, masih harus dipertimbangkan lagi. Tapi aku nggak sabar lagi. Kamu! Jangan terlalu dekat. Kita omongin dengan tenang. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Tempat ini nggak cocok untuk lama. Lebih baik buru-buru kabur. Aku tak boleh kehilangan Liu Li. Furunli, kenapa kamu? Baru tadi kan kamu normal. Atau apa? Liu Li, jangan pergi dariku. Butuh kamu saat akhir hayat. Di sisiku saat akhir. Menemani aku. Aku? Astaga. Tapi aku nggak bisa menerima jadi suamimu. Walaupun aku suka godaan, tetap aku nggak sanggup. Sekarang waktunya taruhan besar. Diam. Shuyunli, kamu tipu aku. Turunin aku sekarang, kamu nggak aku bakal kasar. Aku nggak bakal santai lagi. Furunli, kamu sok polos banget. Luar biasa tenang, tapi dalam hati super mesum. Turunin aku. Aku akan mengatakannya pada aku takkan menyerah. Dia bertindak kotor. Ya Tuhan, orang yang tampaknya sangat langsing ternyata justru kuat. Ini pasti dewa pria yang kembali hidup. Aku hampir tak tahan. Liu Li, kita sudah pernah berbagi kejujuran dan aku tahu semuanya tentangmu. Lihatlah aku dengan baik. Itu nggak boleh. Siang hari cerah. Apakah ini waktu untuk hal-hal cabul? Ini adalah rumah kita sendiri. Kenapa harus takut? Ayo segera mulai. Mulai apa ini? Ayo lakukan. Apakah harus sekarang? Langsung sekarang. Ini benar-benar lentur. Semua ini sempurna. Ha Tuhan, perut six-pack ini sangat terlihat. Cukup sudah. Liu Li, sudah waktunya berhenti bermimpi. Cinta dunia tak layak diperdulikan. Kecuali dia izinkan aku sentuh ototnya lagi. Wih. Cepat. Buka mata, lihat aku. Aku tidak mau melihat. Kalau kamu tidak melihatku sekarang, aku sudah tidak kuat. Sudah gagal. Racun telah merusak organ dalamnya. Kalau racun ini tidak dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lebih baik.
syukurlah, syukurlah. Kamu bikin aku takut. Buruk sekali. Racun Shuyun terpecahkan. Maafkan aku tidak berdaya. Racun penggoda pada Shuyun sudah terpecahkan. Tidak masalah. Cermin racun baru saja digunakan pada Shuyun. Tidak ada reaksi sama sekali. Shuyun Li bukan tubuh suci untuk racun. Ada yang lebih cocok jadi tubuh suci. Kalau bukan Shuyun Li, seseorang dari keluarga Shu memenuhi syarat. Harusnya Shu Hang. Silakan tenang. Kali ini keinginan Anda pasti tercapai. Shu Hang, pasti kamu akan jadi milikku. Kenapa kalian melakukan itu? Kami lihat Liu Li lepaskan Yun Li dari racun. Kalau bukan karena Yin Hua dan orang berkerudung menggunakan metode buruk, mustahil dia menahan penderitaan begini. Memang benar. Kami percaya orang yang salah. Kalau bukan kakak ipar, kami sudah mati sejak lama. Saya akan ikuti kakak ipar. Kalau kakak bilang timur, saya ke sana. Ibu terbaik di dunia. Ibu yang baik, tapi Yin Hua adalah penjahat sesungguhnya. Disebut saja langsung marah. Gadis kecil itu, dia punya pikiran dan strategi sejauh itu. Jangan lihat penampilan saja. Betul juga. Jangan percaya penampilan. Adegan penyelamatan sebelumnya benar-benar luar biasa. Dia pantas mendapatkan piala Oscar. Iya, kami membencinya. Yin Hua, si wanita jahat. Oh, Ya, betul. Kenapa kamu datang? Kak Yun Li, aku sudah lakukan semuanya. Kena racun ilmu hitam, harus percaya padaku. Hei, kenapa tidak pura-pura jadi kotor? Kita semua ahli dalam ilmu racun. Apakah kamu pikir kita bodoh? Apakah kamu benar-benar terkena racun atau hanya ingin menipu? Yin Hua, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Dengarkan aku. Kamu tidak layak ada di sini lagi. Cepat lenyap. Kamu pasti datang karena pasti kamu tahu racun guku sudah terhapus. Jangan harap bisa menguasai aku untuk melukai keluargaku. Semua karena Yue Liu Li, dia merusak rencanaku. Keluarga Shu tidak mungkin lepas dari kuasa saya. Kita semua, saya ingat hal sebelumnya, meminta maaf kepada kalian semua. Namun saat ini, tidak ada niat buruk. Harusnya kalian percaya padaku. Hei, jangan datang ke sini. Jangan mendekat. Aktris muda Yin Hua sayangnya tidak berakting lagi, nanti akan mulai kembali. Dia sudah sangat pandai memanfaatkan kartu emosi untuk keuntungannya sendiri. Ketika aku selamatkanmu, tidak ada niat buruk. Aku dan kamu, dan juga Yun Li, bertumbuh bersama sejak kecil. Melihatmu dalam bahaya, cemas tak tertahankan. Mustahil aku menjebakmu. Nanti ini akan disalahkan pada kedua anak kecil itu. Xiao Yun. Yin Hua tahu kalian tumbuh tanpa kasih sayang. Maka dia selalu memperlakukan kalian seperti anak-anaknya sendiri. Xiao Yun. Rambutmu, aku yang merawat rambutmu sejak kecil. Dan juga Xiao Yu, pedang yang kau bawa. Aku yang asah pedangmu. Sekarang giliran Nyonya tua. Aku selalu berusaha keras untukmu. Kamu sudah lama menderita sakit kepala. Aku telah mencari di banyak buku medis. Mencari obat yang tepat untukmu. Obat yang kubuat untukmu. Bukan hanya 100 dosis, setidaknya puluhan dosis. Apakah Anda bisa mengabaikannya? Karena semua tak percaya padaku. Aku akan bunuh diri di depan kalian. Tiba-tiba baik tanpa alasan. Pasti ada maksud jahat. Ternyata perdamaian hari ini hanyalah rencana untuk menjebak Suhan. Anak malang itu tak tahu kalau dia sedang jadi incaran.
Selamatkan aku, kakak. Jangan cuma tertawa sama aku, bantu aku waspada. Aku gak mau kehilangan harga diriku sebagai laki. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak anjing jalanan gitu? Ah, ya udahlah. Aku yang baik hati nggak bisa lihat cowok bingung ini dipermainkan cewek jahat. Kalau nanti butuh bantuan, aku bakal bantu kok. Kakak tetap yang terbaik untukku. Gak heran dari awal kakak udah dipuji banget. Pasti udah bikin impresi bagus buat kakak. Nanti aku bakal pegang erat kakinya tanpa lepas. Saat genting, ini bisa menyelamatkan. Setelah dengar Willy bilang begitu, aku jadi tenang. Jangan pura-pura mulia, Yin Hua. Tapi dia akhirnya gak bisa melakukannya. Kenapa aku dulu gak sadar sama tipunya? Bu, gak usah terlalu dipikirin. Orang kecil suka memanfaatkan simpati orang lain. Kayak cerita petani sama ular, gak tahu kapan mereka bakal nyerang balik. Pengalaman buruk bikin pintar. Makin aku lihat Willy, makin aku suka. Cewek Willy ini gak cuma energik, tapi juga murah hati. Langsung maafin keluarga kita udah ketemu orang hebat. Pastinya, Bu itu lembut banget. Malapetaka bagi Shuhang sudah tiba. Yin Hua harus hidup sementara. Orang bertopeng tak mengetahui identitas asli mereka. Yin Hua diperlukan untuk ungkap identitas orang bertopeng. Sudahlah. Jangan pura-pura baik di hadapan kami. Masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Asalkan kamu tidak lagi menyakiti keluarga Shu saya. Kami bisa membiarkanmu hidup. Pertandingan Raja Racun dimulai. Kami tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Ayo pergi sekarang. Menggunakan hubungan keluarga Shu tak efektif. Selesaikan Shu Hang di pertandingan Raja Racun. Fata, kamu pasti tahu reputasiku hancur. Padahal kau tetap memaksaku ikut lomba pemilihan Raja Racun. Kalau aku tidak datang, bagaimana mengungkap rencana mereka? Daripada menunggu serangan. Hancurkan rencana mereka. Kakakmu benar. Apakah kamu bodoh? Liu Li sudah mengatakannya. Kamu akan kehilangan harga diri sebagai pria mati muda atau tua. Kenapa tidak membiarkan kakak ipar melihat sekarang? Apa salahnya? Kakak besar. Bobo, aku benar-benar takut. Biarkan aku kembali. Aku tidak mau rencana licik ini. Ini soal penting bagi hidup seorang pria. Paman lemah, tak heran tak punya pasangan. Kalau ada apa-apa hari ini, meskipun paman kalian sudah menikah, itu takkan ada artinya. Kita juga bekerja sama dengan ayah untuk drama ini. Kita harus memeriksa kebenaran kata-katanya. Namun, paman mungkin gak sadar dengan nasibnya sendiri. Lagi pula, paman kecil jauh lebih tua dari kami. Gimana bisa dia kalah sama anak-anak? Ya, betul. Saya masih harus meminta tolong pada kakak ipar. Dia adalah pelindung saya saat ini. Kakak ipar. Kakak ipar. Kamu, katakan padaku, apakah aku harus ikut seleksi Raja Guci atau tidak? Rahasia tidak boleh bocor. Hah? Bunga Prakok belum datang. Seleksi serangga akan segera dimulai. Dia kabur kemana? Apakah mungkin Shu Hang kali ini mungkin selamat? Sayang sekali. Mari ke sini. Bahkan spot batu jelek pun mengalahkanku. Memang nasib sial. Kamu. Semua orang, hari ini adalah hari pemilihan Raja Gu. Pertandingan hanya satu ronde. Tampilkan Gu terlebih dahulu. Serangga Gu bertarung sampai yang terakhir bertahan. Juara pertandingan ini. Silakan persiapkan diri. Pertarungan pertama, Yin Hua vs Shu Hang. Sangat luar biasa. Yin Hua tidak hadir. Aku memang terpilih oleh takdir.
Setiap rencana jahat pasti terungkap di depanku. Jangan senyum-senyum terus. Pertandingan mulai. Gu bertarung sekarang. Cepat lindungi harga diriku sebagai pria. Luar biasa. Kena perangkapnya, latihan tubuh suci pasti tidak bisa lolos hari ini. Seperti yang diduga. Seperti dugaan saya. Tapi cara munculnya ini sungguh menjijikkan sekali. Orang apa yang bisa menciptakan cara sekejam ini? Hang tidak akan punya anak. Kalau bagian bawah tubuhnya sampai digigit, ada cewek mana yang mau nikah sama dia? Nggak banget. Aku sudah siap sejak awal. Yin Hua, lihat di mana aku. Apa? Kamu? Aha! Ayo, cepat-cepat pergi. Oke, udahlah, kita pergi aja, Sai. Ayo, cepat pergi. Bawa saja semuanya. Segera bawa. Ayo cepetan. Ya. Anakku memang orang yang beruntung. Karena nasibmu sudah berubah, ibu sudah tenang. Selamat, Pak, atas hidup baru Anda. Sangat baik. Bambir. Maaf bikin kalian cemas. Tapi aku ini siapa? Keterampilan sepele. Belum aku anggap serius. Meskipun hingga saat ini, takdir kita bertiga sudah berubah. Namun jangan terlalu santai. Ada apa? Bagaimana bisa aku di sini dengan orang berkerudung itu? Ayo pergi. Kamu brengsek yang tak pantas dilihat. Kenapa bawa aku ke sini? Aku yang bawa kamu ke sini untuk memanfaatkanmu. Menyelesaikan kelahiran ulangku. Masih muda, tapi omongannya cukup besar. Waspada. Gagal mencuri, kehilangan beras. Hanya seorang wanita lemah yang tidak bisa apa-apa. Kamu tak bisa kabur dari tanganku. Tubuh suci untuk racun. Ternyata adalah bulan luli. Menyelamatkan bulan luli lewati tubuhku. Hei, kamu. Dasar bajingan. Tadi aku mau cari kamu buat meluarin dendam. Sekarang kamu malah muncul sendiri. Aku bakal bunuh kamu. Astaga. Dasar brengsek kecil. Bikin warga menderita, sekarang menghalangi penyelamatan Liuli. Hati busuk tak bisa diselamatkan. Perempuan buruk. Sudahlah, urusan utama dulu, ayo berangkat. Ayo cepetan. Wah, Mas. Aku gak bisa apa-apa sama pembatas ini. Mas, kamu punya cara buat bobol. Mas, aku. Gak bisa kayak gitu. Wah, Apa yang harus dilakukan? Si Liuli gak ngerti ilmu hitam. Ngadepin dia kan gampang banget kayak nyeruk semut. Bapak, cepet mikirin solusi. Anak-anak gak boleh kehilangan ibunya. Siapa sangka yang lemah datang lebih cepat. Namun apa daya, hari ini mereka harus menghadapiku. Kamu sudah pasti jadi milikku. Terimalah ajalmu. Racun kekacauan. Dimanapun ia sampai, Semua akan hancur. Siapa sangka kamu juga tahu racun. Biar aku nenekmu. Penyimpanan untuk teknik kelahiran ulangmu. Kamu benar-benar tidak tahu batasan dirimu. Pamer di depan ahli, konyol. Kakak ipar, ada apa denganmu? jika ada masalah, hadapkan padaku saja. Kau kan ingin menyelesaikan ilmu kelahiran ulang. Dengarkan aku. Tubuh suci yang kau cari ada di sini. Jangan ganggu Liuli. Apa yang kau maksud dengan kata-kata itu? Benar sekali. Kau salah target.
Ibu bukan yang kau butuhkan. Yang kamu cari adalah paman. Lepaskan ibu sekarang. Salah. Jangan main curang seperti ini. Kalian jual saya begitu saja. Liu-li! Apakah Liu-li aman-aman saja? Aku baik-baik saja. Masalahnya ada pada dia. Kalau dia mau ilmu kelahiran ulang, biar aku yang penuhi. Itu ada di sana. Aku harus cepat-cepat bantu. Dia berjanji mengajarkan teknik kelahiran kembali. Harus melakukan jadi ilusi. Betul. Itu orang yang bertopeng. Orang bertopeng. Benar sekali. Neprit, hebat sekali. Bagaimana caranya? Bodoh. Bukankah itu sangat mudah dilakukan? Teknik kelahiran kembali ini bukan hanya untuk transformasi antar manusia. Manusia dan hewan juga bisa bertransformasi satu sama lain. Ini dinamakan melempar batu ke kaki sendiri. Orang jahat saling balas. Kakak ipar, bukan maksud saya. Maksud saya, kakak ipar seperti Anda yang begitu cerdas dan kuat. Setan tak lepas dari perhatian Anda. Arah barat. Bagaimana mungkin saya melahirkan anak sebodoh ini? Tidak tahu? Jangan bicara. Ilmumu kurang dari anak 3 tahun. Ibu, tolong jangan terlalu keras padaku. Kamu membuat bingung. Tidak ada lagi putra yang patuh dan lembut hati. Liu-li, jangan dipedulikan. Dia itu bodoh tapi kuat fisiknya. Cuma begini, si tua bangka ini seperti tikus di got, susah dideteksi. Melihat dia, aku lega. Liu-li, aku berterima kasih. Tidak masalah. Keluarga. Tidak perlu basa-basi. Apakah dia benar-benar menjadi kodok jelek? Hai, Nona Yinhua. Kau datang terlambat lagi, Nona Yinhua. Setiap kali dia mengacaukan rencana matangku. Aku ingin teknik reinkarnasi. Rencana untuk keabadian muda pun gagal lagi. Aku pasti akan membalas dendam. Saat ini belum tepat. Balas dendam bisa menunggu. Aku akan membuat keluarga Shu membayar mahal. Mau menjebakku di tubuh kodok ini? Ngantuk saja. Begini. Yinhua sudah pergi. Aku kira dia bakal bunuh aku untuk lega. Gadis kecil itu kemampuannya nggak ada apa-apanya dibanding anak saya. Tenanglah, anakku. Nggak bakal ada yang bisa nyakitin kamu. Liu-li, aku bakal jaga kamu. Kakak, tenang aja. Jika dia datang lagi mengganggumu, saya duluan. Lawan dia dengan pukulan. Oh, urusan penting sekarang gimana caranya? Katak ini. Gimana caranya ngelakuin kamu? Bajingan. Kalau aku bilang, mending lempar aja buat anjing. Gak akan bikin masalah besar. Kamu jarang pintar banget. Kamu jarang sekali pintar, ya? Ide ini lumayan bagus saat waktunya tiba. Nambahin anjing lagi. Oke, kita ikutin aja kata kalian. Kita tunggu aja nanti. Ini obat emasnya. Minum itu, kamu bakal luar biasa. Sungguh pohon kuno yang megah.
Selamat atas keberhasilan. Kamu sekarang telah menyatu dengan roh Ge dalam seni Ge di dunia. Puncak pencapaian. Ini patut dirayakan. Orang tua bahagia. Apakah ini artinya Yuni kita sudah menjadi Raja Ge sejati? Betul sekali. Kakakku jadi Raja Jenny. Semua ini karena usahamu, Ruri. Kita akan jadi Raja Gie. Paul. Astaga, sampai sekarang nasibku belum berubah. Ya ampun, apa yang harus kulakukan? Salah suamiku, egois. Aku menyesal menikah dengannya. Ibu, kenapa? Jangan khawatir, ada kakak iparmu yang pintar. Masalah apa yang nggak bisa diselesaikan? Ayo pergi. Aku 2 hari tak pulang. Kok nggak ada siapa-siapa di rumah ya? Tapi lumayan, aku bisa tenang dan santai. Kalau di rumah nggak ada Daya, aku bisa lebih bebas dan senang. Setiap hari. Kadang kasar ngomongin aku atau kadang marah-marah terus. Aku mendengus dengan geram. Sayang sekali. Kenapa aku harus terus memandang ke arahnya? Ya ampun, tradisi mengatakan bahwa pria harus memimpin rumah tangga. Seperti kata pepatah, laki-laki luar, perempuan dalam. Jika saja aku tahu siapa diriku, apakah selama ini aku hidup dalam penindasan? Ya ampun. Daya. Ayah, akhirnya kamu kembali. Bagaimana perjalananmu? Perjalanan yang sulit. Apakah kamu capek? Salahku, aku seharusnya menjagamu. Aku janji akan merawatmu dengan baik. Anak-anak kita di mana? Mereka sudah tidur. Oh, Beberapa hari ini, kamu ngapain aja? karena aku kebingungan. Aku pergi begitu saja. Setelah aku tersadar, aku merasa sangat malu. Lalu aku mencari tempat, merenung sambil melatih teknik racun. Pada jalan pulang melewati pasar racun, aku juga membawakanmu hadiah. Ini adalah hiasan kepala yang terbuat dari perak murni. Dan di atasnya, dengan serangga beracun, juga bisa dianggap senjata. Kehebatannya sulit dideteksi. Tak seorang pun sangka hiasan kepala yang rumit. Nyatanya adalah alat pembunuhan yang mematikan. Permisi. Silakan lanjut. Topeng ini cuma barang tak terpakai milik selir Suwang. Dia sudah tahu caranya main tipu-tipu soal identitas. Barang ini nggak dipakai sama selirnya. Ayah, aku mau bicara. Pertama, aku nggak punya selir. Lagian, aku sudah memilih dengan hati-hati dan akhirnya memutuskan untuk membelikan ini sebagai hadiah untukmu. Jangan sembarangan tuduh aku. Aku yakin kamu bohong. Ayah, lihat lagi dengan teliti. Desain luarnya, konsep desain yang kreatif. Kerajinan tersebut sangat rapi. Bukankah kamu merasa ini seperti diciptakan khusus untukmu? Jangan kira dengan kata-kata manismu aku akan mudah terpengaruh. Hari ini aku akan menghajar kamu, sudah tua. Kenapa sudah mulai bertengkar? Memang benar, dia layak disebut sebagai ibu harimau. Shuwang kabur karena istri terlalu ketat. Cuma di luar dia bisa nemuin sedikit harga diri sebagai cowok. Astaga, kakak ipar, hati-hati ngomong dong. Nanti kalau ibumu marah sama Aku sama kakak gede juga nggak bisa nahan dia. Liuli, kamu capek nggak sih? Mari kembali ke kamar. ayah. Aku nggak capek kok. Kalau kamu capek, tidur aja. Nih, kakak ipar bakal marah-marah nih. Tadi aku nggak ngomong apa-apa.
Dengar aku, kamu pasti ngerti tuh. Liu Li emang belak-belakan, tapi dia nggak ada maksud buruk. Jangan dipikirin katanya, ya. Ayah. Wah, Liu Li, aku makin suka sama kamu nih. Lihat nih, anting ini adalah mahar pernikahan aku dulu. Nilainya nggak turun, malah naik tiap tahun. Aku rasa ini pas banget buat kamu. Dan pin ini juga. Bunga ini hanya mekar di waktu-waktu tertentu. Tidak pernah layu. Ayo, ibu akan memasangkannya untukmu. Silakan terima. Yang ini adalah rasanya sangat malu. Saya lebih baik menerimanya saja. Terima kasih banyak, Bu. Jangan dipikirkan. Anak perempuan lebih baik daripada dua anak laki-laki yang cuma bikin marah. Fata, apakah ibu sedang kena santet? Anting itu, anting kesayangan ibu, kenapa diberikan ke kakak ipar? Aku juga bingung. Tapi untungnya ibu tidak menyusahkan Luli, itu bagus. Mu, tak bisa membalas hadiah ini. Tapi, saya, Lulu, dahulu, tanpa sengaja, melihat seorang pria tua dekat dengan seorang wanita. Maka, aku mengamati kemana si wanita pergi. Tempat itu dekat rumah Shu. anak istri yang baik cepat bilang ke ibu di mana dia. Ayah, jangan percaya dia. Dia suka memprovokasi. Keluar. Tenang saja. Aku pikir dulu ya. Ada yang aneh. Kenapa Qing Miao ke arah keluarga Shu? Ada yang salah. Dia dibarengi oleh Hinhua. Apa? Tidak heran kalau mereka bertemu. Sebelumnya, mereka tetangga. Yang aneh, mereka berdua ke sini. Apa yang mereka inginkan? Menurut saya, tidak ada yang aneh dengan Yinhua datang. Kami melihat Yinhua tumbuh sejak kecil. Cantik dan berbakat. Dia juga lembut dan taat. Menurut saya, dia jauh lebih baik daripada Yue Liuli yang aneh. Sudah tidak bisa diobati. Jika sakit, bicara lembut. Ayah, kamu tidak tahu Yinhua tidak seaman yang tampaknya. Betul, dia merencanakan jebakan untukku. Dia paksa aku taat. Kakak sulung hampir tewas karena dia berkolaborasi dengan orang bertopeng melawan kami. Ayah, kenapa kau begitu bodoh? Aku nggak percaya. Siapa tahu kalau kalian berdua sedang bohongin aku. Saya. Tidak peduli nasihat apapun. Kejutan menyenangkan. Kayaknya si tua bangka ini nggak akan lama-lama hidup. Kau, anak nakal, kau berani melaknatiku. Lihatlah, apakah dia masih menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua. Dihancurkan oleh selirnya dan Yinhua. Kejadiannya mengerikan. Bicara ngawur, semuanya ngawur. King Miao mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menyakitiku? Masuk! Ilmu penyihiran Yinhua belum setinggi 1000 bagian dari kultivasiku. Sepertinya butuh lebih banyak energi, bisa membalas dendam. Bunga Perak, ada apa sampai kamu memanggilku begitu larut malam? Aku memanggilmu dengan harapan kamu bisa memberi aku sedikit bantu. Coba katakan. Aku akan menyerang keluarga Shu. Tidak harus mati menderitanya. Aku tidak akan melakukan hal keji seperti itu. Anggap kita tidak bertemu hari ini. Selamat tinggal, urus sendiri. Berhenti.
Bagaimana kalau aku ceritakan hubunganmu dengan Shuang? Tidak akan merusak keluarga. Tidak mungkin. Apalagi, aku dan Daya adalah teman dekat. Mereka bakal percaya nggak sama omonganmu. Percaya atau enggak, coba aja sebutkan. Pikirkan baik-baik soal anakmu, Year. Dia masih 7 tahun. Sedang masa puber. Kalau dia tahu tentang ibunya, menyakiti ayahnya, apa yang akan kalian pikirkan? Pendapat orang kota. Apakah kamu mau dia selama sisa hidupnya tergantung pada pandangan orang lain? Baiklah, aku setuju. Apa yang harus dilakukan? Mudah saja. Bawa dia. Cukup bawanya ke sini. Ayah, lihat kakak iparmu tidak bohong padamu. Ini hanya kebetulan. Mungkin mereka ada masalah dan datang meminta bantuan kita. Kenapa harus memuji orang lain terlalu berlebihan? Laki-laki tua tidak puas berselingkuh dengan King Xiao. Sekarang di hadapanku, kamu masih berani membela dia. Tidak dihukum, jadi nakal. Bagaimana? Sekarang kamu takut? King Xiao ini sungguh menarik. Dia teman dekat, ternyata serigala. Ibu, jangan marah dulu. Kita diam dulu. Lihat apa tujuan mereka sebenarnya. Keluargamu semua ada di sini. Benar-benar bagus. Lihat, aku bawa beberapa anggur dan makanan lezat untuk kalian. Biasanya, kita tidak punya waktu untuk berkumpul bersama. Semua orang sudah hadir. Kita harus betah di sini sampai puas. Oh ya, Daya, coba lihat. Lihat apa yang aku bawa untukmu. Aku tahu kamu suka minum. Wine ini aromanya lembut. Setelah masuk mulut, segar di mulut, baik untuk kecantikan. Hari ini kita berdua harus bersenang-senang sepuasnya. Minum-minum saja boleh. Mengapa kamu membawa Yinghua? Kalian sudah tahu, ada sedikit salah paham. Saya ingin membawanya agar suasana lebih ringan. Lagi pula, Yinhua, dia tumbuh besar di depan mata kamu. Bukankah kamu sudah tahu karakternya? Dia masih anak-anak yang belum paham. Kenapa harus dipermasalahkan, bukan? Mo. Maafkan kesalahan saya sebelumnya. Semua karena Montaigner. Dia yang menguasai saya dan memperbesar hasrat saya. Saya sering menyakiti banyak orang. Bu, sekarang saya sudah sadar lagi. Saya ingin selalu ada di samping Anda. Wah, Yinhua bicara dengan tulus. Nampaknya dia tidak berbohong. Ada kesalahpahaman di antara kalian. Sudah beberapa hari, lihat dia. Mungkin dia sudah cukup menderita. Ayo maafkan dia. Memang dia bodoh. Kalau mata kamu nggak bisa dipakai lagi, sebaiknya disumbangkan ke orang lain. Orang bisa berbuat baik. Ayahku tersayang, kapan kamu akan berhenti bertingkah bodoh? Wajah Yinhua penuh dengan rasa jahat. Kamu masih bisa bilang dia tak bersalah tanpa ragu-ragu. Karena sudah di sini. Kalau begitu, silakan duduk. Ayo cepat cobain makanan ini. Mereka sungguh jahat sekali. Semua makanan di atas meja telah diracuni. King Miao mengundang orang untuk makan tanpa rasa takut. Kita sepertinya telah menemukan musuh yang tangguh. Aku memperhatikan Yuli Yuli. Dia terlalu waspada dan curiga pada semua orang. Aku yang pertama akan makan. Masakan ini memang masakan buatan King Miao dengan rasa yang sempurna. Ini rasanya luar biasa enak. Jangan bengong terus. Cepat cobain pakai sendok atau sumpit. Jangan. Efek obat akan mulai terlihat. Ini akan membuat keluarga itu curiga. Saya harus memastikan mereka teracuni. Ini untuk kalian. Ini kesalahanku. Tolong maafkan aku. Mereka pura-pura mabuk setelah minum.
Saya harus lihat apa langkah selanjutnya mereka. 6. Kenapa tidak ada yang mau minum? Apakah mereka sudah tahu siapa Yin Hua sesungguhnya? Batuk. Ayo sekarang, bawa Shu Wang ke aula rajaku dulu. Baiklah. Bagaimana ini? Ayah dibawa pergi oleh King Miao. Biarkan saja dia. Memang layak dia. Setan akan menghukum setan. Kenapa dia larut dalam kesenangan? Ini kesalahannya sendiri. Ngobo, ayah sungguh tidak waras. Dia selalu ada untuk kami tumbuh dewasa meski pernah salah. Tapi aku tak bisa tinggal dia melihatnya mati. Waduh, Yin Hua bakal ulah lagi. Sudah begini, kesempatan emas. Aku ragu apakah jumlah orang ini cukup untuk mengembalikan ilmu guku yang hilang. Yin Hua ini masih sungguh luar biasa. Tabungku ini tidak hanya menghisap kekuatan orang lain, tapi juga bisa diubah jadi kekuatan sendiri. Meskipun ini cara licik, tapi karena keji, ilmu ini sudah lenyap. Dari mana Yin Hua belajar ini? Sekali lagi. 1 cangkir lagi. Astaga, ini apa? Nenek brengsek, menjijikan. Gak boleh. Jangan gegabah, nanti ada peluang yang lebih bagus. Siapa tahu kapan, bisa-bisa lama. Hari ini harus ada korban. Dari keluarga Shu, dia yang paling lemot, ambil dia aja. Alhamdulillah, segala sesuatunya mudah. Kayaknya Tuhan bantu aku. Kok setiap kali yang kena aku ya? Biarin aja, masih ada waktu, kita kan punya Sandera. Shu bakal terjebak sendiri. Aku harus cepetan ke kuil racun gabung sama King Miao. Nunggu sampai pagi. Banyak orang, rawan jadi gosip. Oh, kok kepalamu bulat gitu sih? Anak sialan, ngomongin ibumu. Liuli, cek dia dong. Ada apa sih? Gak ada apa-apa kok. Kayaknya agak bingung. Tidur, besok bakal baik. Aku lapar banget. Liuli. Jangan makan itu, bahaya. Aku bakal masak mie buat kamu. Jangan khawatir. Racunnya cuma sedikit, gak akan bikin aku sakit. Ini enak banget. Enak banget. Makanan ini bisa hilangkan capekmu. Baik, aku bakal pergi. Astaga, mataku panas lihat kalian pacaran gini. Lu belum punya pacar, jangan ngomong sinis gini. Cuma gitu doang kemampuan lu.
Iya. Ada yang peduli nggak sih? Kita kapan selamatkan ayah? Liuli, menurutmu gimana? Semua oke buat aku. Jangan khawatir, aku yang jaga loh. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Langsung aja, kita berangkat sekarang. Ini lokasi mana? King Miao. Ini pasti markas baru kita. Keren banget. Tempat sepi, cocok buat nambah chemistry kita. King Miao, lu mikir matang-matang. Fin Miao, cepetan deh tenangin aku. Udah beberapa hari aku hadapi bos wanita itu di rumah. Aku hampir mati karena kesal. Astaga, brengsek banget. Kenapa buru-buru? Aku mau nanya sesuatu. Apa aku ada di hatimu? Jelas banget dong, King Xiao, soal perasaanku padamu. Pasti banget, langit dan bumi bisa menyaksikan. Matahari dan bulan bisa menjadi saksi. Mau tahu isi hatiku? Aku akan tunjukin sekarang juga. Baiklah, aku mau tanya sesuatu. Kapan kamu bakal ninggalin Daya dan pilih aku? King Xiao, aku nggak pernah berhenti mikirin kita hidup bersama. Kamu juga tahu kan? Daya tuh cuma ibu-ibu kuno, nggak ada gregetnya. Seperti macan setiap hari. Nggak ada harga diri aku sebagai laki-laki. Kamu lebih baik, King Xiao, lembut dan anggun. Selama beberapa tahun ini, bertemu kamu adalah rezeki dari banyak kehidupan. Kamu ini benar-benar nakal. Aku lagi ngomongin hal penting. Aku butuh kamu kasih janji. Kapan akhirnya kamu akan memilih aku daripada dia? King Miao, coba pahami aku dong. Aku masih terikat pada istri tua. Cinta kita hilang lama. Namun, aku masih punya putra. Aku juga punya cucu. Aku tidak bisa seenaknya meninggalkan keluarga besar ini. Apa arti kata-katamu dulu? Kamu bohongin aku. Kamu bilang ingin menua bersamaku dan mengumumkan cintamu di hadapan semua orang. Semua janjimu tadi, apakah itu cuma rayuan kosongmu? Ternyata sejak awal, kamu tidak pernah serius ingin meninggalkan Daya dan memilih aku, kan? Astaga. Bagaimana aku bohong padamu? Aku bersumpah di hadapan Tuhan. Kalau aku berbohong padamu, aku mati derita tanpa kebebasan. Oke, aku percaya padamu. Namun, Shuang, aku tidak bisa menunggu terlalu... King Miao, bolehkah aku minta waktu sedikit lagi? Aku janji, aku akan memberikan yang kau inginkan aku hamil. Kau bilang apa?